Menurut saya sih kalau nggak berpacaran itu culun. Bahkan sekarang saya pernah melihat seorang anak kecil itu dia mengatakan kepada kawannya dalam bahasa kasarnya, lu punya cewek nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ikhwan, saya dapat bersilaturahmi kepada kerabat saya yang mana lama kita tidak berjumpa. Untuk memperkuat tali silaturahmi kita, izinkan saya mengenalkan kepada Anda nama beliau. Namanya adalah Wildan Syahputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya yang sudah dibicarakan oleh Mas Afif, yaitu Lisa Putra. Pada hari ini saya akan menanyakan suatu. Saya ingin menanyakan tentang hukum Islam bagi yang menjalankan atau yang melaksanakan berpacaran. Dan saya ingin tahu apa saja hukum-hukumnya dan dalil-dalilnya yang lebih jelas melalui Mas Afif. Semoga Mas Afif bisa menjabarkan dengan baik dan saya akan bisa mendapatkan ilmu yang telah Mas Afif berikan kepada saya. Insya Allah saya tangkap ilmunya. Ya. Sudah lama kita tidak bertemu. Mungkin dari tahun berapa dan? Aduh, kayaknya sih Mas dari tahun 2018 yang lalu Mas. Oh, pantesan saya. Anda kesini sudah banyak perubahan dari sekitar sini. Iya Mas. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya pengen nanya nih. By the way, kenapa Anda menanyakan seperti itu? Apakah mungkin Anda sedang tertarik dengan seorang perempuan atau bagaimana? Bisa Anda jelaskan kepada saya? Pertama gini Mas, saya melihat orang-orang tuh berpacaran. Kelihatannya tuh sih kece, bergandengan dan bermesraan dengan pasangan-pasangannya, walaupun itu belum muhrim ya. Muhrim atau mahram ya? Mahram ya Mas ya? Iya. Ya belum mahram. Tetapi mereka menjalankannya dengan tanpa berdosa gitu Mas. Oke, menurut Mas kalau misalkan sekolah di luar itu kalau nggak pacaran tuh merasa culun nggak sih? Menurut saya sih kalau nggak berpacaran itu culun Mas. Culun ya? Kenapa tuh? Karena lihat banyak orang tuh kayak terlihat tidak laku gitu. Tidak laku. Jomblo ngenes gitu ya? Iya. Oh. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi antum merasa sekarang kayak enak pacaran gitu? Iya Mas. Oke. Saya akan menjelaskannya kepada Anda bahwasanya sebenarnya pacaran itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh itu Mas? Karena pacaran itu mengandung unsur zina. Zina itu apa tuh Mas? Zina itu merupakan salah satu larangan dari larangan-larangan yang Allah telah larang kepada kita. Boleh Mas? Tolong disebut dalilnya Mas. Oke. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, walaupun konteksnya bukan tentang pacaran, tapi ini mencakup luas. Nggak hanya pacaran saja, ini konteksnya luas. Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra, wala taqrabuz zina. Mas tahu artinya? Kurang tahu Mas. Oke. Insya Allah saya akan menjelaskannya. Wala taqrabuz zina itu artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Dalam ilmu yang telah saya pelajari, alhamdulillah berkat izin Allah, saya telah mempelajari di situ ada kata-kata lam. Lam itu artinya tidak boleh. Nah, kalau dalam usul fikih ada nama pelajaran usul fikih, itu larangan itu hukumnya salah satunya ke haram yang dilarang oleh Allah. Banyak sekali yang terdapat kerusakan di situ, maka kita harus menjauhkannya. Jadi untuk mendekati zina saja tidak boleh, apalagi berzina tentu tidak boleh, jelas karena Allah mengharamkannya. Lalu Mas, contoh berzina seperti apa Mas yang tidak boleh atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke, sebelum saya menjawab, menurut Mas zina itu apa? Menurut saya zina Salah satunya ya berpegangan tangan dengan yang bukan mahram. Oke. Itu saja sih Mas, setahu saya. Oke, zina tuh ada banyak, tidak dalam berhubungan badan saja, tapi zina tuh macamnya banyak. Ada zina mata, ketika Anda bertatapan dengan perempuan yang bukan mahram Anda, atau mungkin banyak perempuan dengan tatapan yang serius, nggak cuma sekilas doang ya. Kalau sekilas, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Itu juga termasuk zina. Kita dapat dosa, dan dosa ya pasti Anda tahu sendiri dosa, sesuatu kebalikan dari pahala. Ada juga zina lisan, ketika Anda berbicara pada dia. Memang kita sekarang di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia sudah lumrah lah untuk berbicara
kepada wanita yang bukan mahram kita. Akan tetapi pada dasarnya itu adalah zina. Kalau misalkan kita berbicara tidak ada kepentingan. Nah, ada juga ketika kita berjalan berduaan. Nah, itu yang lebih parahnya, apalagi di tempat yang gelap-gelap. Ada sebuah pepatah yang mengatakan jika dua orang, yang satu laki yang satu cewek, maka yang ketiganya cewek. Setan mas, setan. Maka yang ketiganya ada syaitan. Jadi banyak sekali mudorotnya. Jadi ketika Anda melihat orang berpacaran di luar di SMK, bahkan sekarang saya pernah melihat seorang anak kecil itu dia mengatakan kepada kawannya, teman sejawatnya, dia berkata, dalam bahasa kasarnya, lu punya cewek enggak? Gua aja punya, coba tunjukin cewek lu bagaimana. Anda pernah mendengar seperti itu? Pernah mas. Itulah ketika sekarang kita di zaman akhir, kita kembali asing Islam, yang mana kemungkaran sudah tersebar banyak. Oleh karena itu ketika Anda di SMK luar atau di SMA atau di sekolah luar manapun, atau mungkin bukan di jenjang sekolah saja, itu ketika Anda melihat orang pacaran, jangan tertarik, karena itu cinta fana. Cinta fana itu seperti apa aja mas? Ya, cinta fana itu bukan cinta asli, cinta kepada selain Allah. Kalau Anda mencintai kepada sesuatu yang diharamkan, itu cuma sementara. Bagaimana kalau misalkan cinta sementara itu menutupi cinta Allah kepada Anda? Itu pasti sangat dahsyat. Dahsyat sekali. Mas kan dulu pernah pacaran mas. Ya, gimana sih mas supaya keluar dari zona seperti itu, maksudnya mendapatkan hidayah yang seperti itu mas dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mas menjadi seperti ini yang subhanallah ahli agama kayak mas. Yang dikatakan ahli agama bukan sih, tetap masih belajar. Iya mas. Karena menuntut ilmu itu sampai akhir hayat kita. Iya benar. Oke. Berkaitan dengan dulu saya berpacaran, memang pernah dulu. Itu sebagai pembelajaran. Iya, bukan pembongkaran aib saya. Iya benar. Ketika saya mau masuk pesantren, alhamdulillah situ saya mendapatkan hidayah. Subhanallah. Alhamdulillah. Hidayah itu datangnya dari Allah. Waktu itu juga saya mendengar sebuah ceramah, atau mungkin saya membaca sebuah teks yang berkaitan tentang ilmu agama. Saya mendapatkan bahwasannya kita dilarang berpacaran. Saya kaget karena saya belum tahu apa-apa. Nah, waktu itu juga beberapa minggu kemudian saya renungkan. Habis itu alhamdulillah saya dapat hidayah, saya putuskan juga pas beberapa minggu kemudian. Awalnya memang berat, karena setelah saya putuskan itu ternyata godanya makin banyak. Iya benar mas. Betul. Malah semakin banyak mas. Baik itu melalui akun sosial media, baik itu secara langsung, melalui surat, bahkan ada yang mengirim saya makanan. Dan saya sudah bertekad untuk tidak mau pacaran. Ya lama-kelamaan cewek pada mundur karena mungkin mereka jengkel pada saya, karena saya mengasuhkan mereka. Nah, intinya tekad saja. Jika Anda punya tekad dan berdoa kepada Allah, udah insya Allah bisa. Tekad nggak mau pacaran, udah insya Allah Allah bukakan jalannya. Apapun itu caranya, Allah tunjukkan jalan yang terbaik. Apa itu Odong mana ada itu maling mana? Nggak bakalan bersono. Ada kamera. mas. Saya ingin bertanya lagi mas. Oke. Mau nanya apa? Silakan. Kan kita dari tadi diskusi, tanya aja nggak apa-apa. Iya mas. Jadi nggak buru-buru pulang kan? Enggak mas. Masih jauh. Gini mas. Di surah As-Saff ayat 2-3 itu Allah menjelaskan, janganlah kamu menyuruh orang tetapi kamu belum mengerjakan. Iya. Itu hal yang baik ya, maksudnya mengerjakan hal yang baik, menyuruh orang yang baik tapi kamu belum mengerjakan. Dan Allah bilang, aku tidak suka dengan hamba-hamba yang seperti itu. Nah, contoh mas ya, misalnya saya nih. Misalnya orang aja, kalau takutnya kalau Anda terijabahkan karena ada perkataan doa itu, perkataan itu ada doa. Contoh orang aja, fulan. Si fulan. Oke. Fulan menceramahkan kerabatnya atau temannya. Si fulan ini tidak ingin. Ini ceramahnya di masjid atau bukan nih? Ini ceramahnya tentang kayak menasihat gitu ya? Lagi ngobrol-ngobrol gitu lah, ngobrol santai. Oke. Ini si fulan datang ke temannya yang lagi sedang pada mabuk. Teman-temannya sedang pada mabuk. Oke. Nah, si fulan ini bilang, bro, misalnya mas ya, bro, lu ngapain mabuk-mabukan kayak gini? Ini kan dilarang agama, dilarang Allah Subhanahu Wa Taala ya. Janganlah kamu mabuk, karena
sesuatu yang merugikan diri kita sendiri itu kan jatuhnya haram ya mas ya. Oke. Ya, merugikan sendiri jatuhnya haram. Pokoknya jangan lakukan itu. Tapi dia sendiri si fulannya ini masih suka mabuk mas. Oh berarti yang saya tangkap nih ya, si Fulan itu dia nasihatin kepada teman-temannya yang suka mungkin narkoba, suka homer. Homer itu apa bahasa Indonesia tuh? Homer itu minuman-minuman keras tadi, mabuk-mabukan. Padahal dia sendiri, Fulan itu orang yang nasihatin itu dia masih melakukannya. Anda nanya seperti itu? Iya mas, hukumnya apa tuh mas? Tolong penjelasannya mas. Memang dalam ayat Al-Quran itu kita dilarang untuk menasehati walaupun kita masih melakukan. Mengerjakannya. Ya, jadi penjelasan tersebut ada beberapa tingkatan. Jenis orang ada berbagai macam. Yang pertama itu ada orang yang berbuat maksiat, tapi dia tidak menasihati orang. Ada juga yang kedua orang yang tidak melakukan maksiat, tapi menasihati orang. Yang ketiga ada orang yang mengerjakan maksiat, tapi dia juga menasihati orang tersebut biar tidak mengerjakan maksiat tersebut. Nah, mana yang paling baik di sini? Yang paling baik di sini adalah orang yang tidak mengerjakan dan juga orang yang mengingatkan. Nah, tapi bukan juga salah orang yang melakukan tapi dia menasihati, karena orang tersebut tidak mau sahabatnya, kerabatnya itu mendapatkan dosa seperti apa yang dia dapat. Memang mungkin dia tidak bisa menahan hasrat untuk berbuat maksiat, tidak bisa menjauhi larangan tersebut, tapi dia tidak mau orang itu dapat dosa karena kasihan. Nah, memang itu juga bagus karena kita diperintahkan untuk amar ma'ruf, yaitu menasihati pada orang yang bermaksiat. Dan adapun kita masih bermaksiat itu dosanya lain. Jadi kita mempunyai dua kewajiban, meninggalkan dan juga menasihati. Jangan kita kalau misalkan kita bermaksiat kita meninggalkan dua-duanya, tidak menasihati, tidak menjauhkan larangannya. Jangan seperti itu. Lebih baik satu dikerjakan daripada tidak sama sekali. Tapi yang lebih baiknya lagi, kita tidak mengerjakan hal maksiat dan kita itu beramal ma'ruf, menasihati orang yang maksiat. Mungkin ini terakhir kalinya mas. Nggak apa-apa kalau nanya lagi udah. udah malam mas. Ibu pulang ntar kociin. Oke. Jadi gini mas, saya ingin meminta tips mas buat untuk tidak melakukan berpacaran lagi dan bisa menahan hawa syahwat diri saya sendiri. Tolong kasih tips-tipsnya mas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad kita berkata, ya ma'syar sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Apa tuh artinya mas? Artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menunaikan pernikahan, maka hendaklah dia bernikah. Falyatazawwaj, karena menikah itu dapat menjaga pandangan kita dan menahan hawa nafsu kita. Nah, saya pengen tanya kepada Anda, apakah Anda sudah siap untuk menikah? Mudah? Pertanyaannya sangat sulit ya mas ya. Kalau saya, menurut pribadi saya belum siap. Kalau Mas sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih saya belum siap. Karena karena ilmu yang saya dapat tentang agama itu belum terlalu banyak untuk menurunkan apa yang saya dapat ke anak saya nanti dan mendidik istri saya supaya menjadi istri yang soleha. Saya punya saran. Hendaknya Anda puasa saja. Puasa ya mas ya? Puasa. Karena kenapa puasa itu bukan menahan lapar saja, menahan syahwat kita juga. Yastati' fa'alihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu obat pengekang nafsunya. Benar. Itulah perintah, itulah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau misalkan Anda tetap mencintai dia, Anda meminta aja kepada Allah. Anda bangun tahajud malam-malam, pasti dikabulkan. Anda berdoa saja seperti ini, ya Allah, misal jika perempuan itu baik bagi saya, maka pertemukanlah saya di pelaminan nanti. Tapi kalau misalkan perempuan itu buruk bagi saya, carikanlah yang terbaik, gantikannya dia dan ikhlaskanlah. Itu pasti insya Allah diijabahkan. Itu saja mas saya ingin pertanyakan pada hari ini dan saya alhamdulillah menangkap itu semua. Oke, Ikhwan, mungkin nyampe sini saja pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Silakan makan. Hah? Makan. Makan boleh. Bismillah.
Gimana perjalanan pulang ntar? Gak apa? Kalau ngodong. Oke, makasih ya. Anda sudah mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.